Woho, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari pertempuran antara Tatsumaki melawan Psichos mode Orochi. Yang di chapter sebelumnya, Genos ikut membantu Tatsumaki dalam menghadapi dahsyatnya kekuatan yang Psichos mode Orochi keluarkan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 134 versi Read OPM atau mangaku yang udah keluar 8 September kemarin. Buat kalian yang belum nonton review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 134 ini pertempuran serius antara Tatsumaki melawan Psichos mode Orochi telah mencapai akhir. Pengen tahu bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Psichos mode Orochi yang menyerang Tatsumaki dengan sinar lasernya yang begitu besar. Cus, keluar. Namun dengan sigap Genos menghampiri Tatsumaki dan melindunginya. Lalu Genos mengeluarkan meriam cahaya dari dada cyborgnya untuk menahan sinar laser yang Psichos mode Orochi keluarkan. Cus, keluar. Secara mengejutkan, pahlawan cyborg kita satu ini mampu menahan serangan laser yang Psichos mode Orochi keluarkan. Psichos terkejut melihat meriam cahaya yang Genos keluarkan. Ternyata mampu menahan serangan lasernya, padahal serangan tersebut memiliki tenaga yang amat sangat besar. Sekuat tenaga, Genos terus berusaha menahan serangan laser besar yang Psichos mode Orochi keluarkan. Di luar dugaan, meriam cahaya yang Genos lancarkan sedikit demi sedikit mampu mendorong sinar laser besar milik Psichos mode Orochi. Kejadian tersebut membuat Psichos mode Orochi tertegun dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Psichos seakan tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat sekarang ini, selagi menahan serangan laser besar itu dan melindungi Tatsumaki. Genos meminta Tatsumaki untuk segera bergegas menyelamatkan semua pahlawan yang berada di dalam markas asosiasi monster dan memintanya untuk segera mengalahkan Psichos. Dengan kekuatan telekinesisnya, Tatsumaki langsung bergegas mengeluarkan para pahlawan yang berlindung di dalam barir miliknya dari dalam markas asosiasi monster satu persatu. Diperlihatkan para pahlawan seperti Amaimas, Child Emperor, para murid Atomic Samurai, Super Alloy Dakshan, dan Fubuki, serta Bang dan Bom yang berhasil dikeluarkan dari dalam markas asosiasi monster. Ada juga Atomic Samurai yang di chapter sebelumnya terjatuh bersama Puri-Puri Prisoner. Namun dia malah pingsan dan akhirnya berhasil bangun. Setelah berhasil mengeluarkan semua pahlawan itu, Tatsumaki kembali berfokus untuk menghadapi Psichos mode Orochi. Dan secara bersamaan, Genos berhasil menahan serta mengakhiri serangan sinar laser besar yang Psichos mode Orochi keluarkan. Efek benturan dari kedua kekuatan besar tersebut membuat ledakan yang sangat besar. Tuar, diiringi efek cahaya yang begitu terang. Dampak menahan serangan besar yang dilancarkan Psichos mode Orochi barusan membuat Genos kehabisan semua tenaganya dan tubuh cyborgnya sudah di ambang batas. Tatsumaki yang berada di belakangnya terkejut melihat tubuh Genos yang sudah kehabisan tenaga. Melihat pertahanan Tatsumaki dan Genos terbuka lebar secara mengejutkan, Psichos mode Orochi mengeluarkan sinar laser besar untuk kedua kalinya. Tuar! Serangan laser besar itu dengan sangat cepat menyerang Tatsumaki dan Genos. Namun di luar dugaan, serangan besar tersebut tiba-tiba berhenti tepat di depan kedua pahlawan kelas S itu. Ternyata itu adalah efek dari kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Sambil menggendong Genos yang sudah tidak berdaya, Tatsumaki berhasil menahan sinar laser besar yang Psichos mode Orochi lancarkan. Si Tatsumaki berkata kalau akhirnya dia bisa berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatan telekinesisnya secara maksimal.
Tatsumaki memuji dan berterima kasih kepada Genos karena dengan menahan serangan yang Psychos mode Orochi lancarkan barusan, membuat Tatsumaki memiliki cukup banyak waktu untuk mengeluarkan para pahlawan dan mengaktifkan kekuatannya secara penuh. Setelah itu, Tatsumaki menjatuhkan Genos dan dia bersiap-siap menyerang Psychos mode Orochi dengan telekinesisnya secara maksimal. Tiba-tiba tubuh milik Psychos mode Orochi tidak bisa bergerak, guys. Sambil mengangkat kedua tangannya dan mengeluarkan kekuatan telekinesis, Tatsumaki terus menekan Psychos mode Orochi. Si monster amat sangat terkejut, tubuhnya sama sekali tidak bisa dia gerakkan. Lalu sambil melihat Tatsumaki yang sudah menguasai tubuhnya, si Psychos mode Orochi mulai berkeringat ketakutan. Sebelum mengakhiri perlawanan dari Psychos mode Orochi, sambil tersenyum Tatsumaki berbicara sepatah kata. Nah, setelah itu Shin berpindah sebentar ke Fubuki yang berada di permukaan kota Z bersama Bang dan Bom. Bang yang melihat kekuatan besar di puncak menara markas asosiasi monster berkomentar jika benda di atas itu semakin membesar. Lalu Bang bertanya kepada Fubuki, apakah kemampuan telekinesis itu ada batasnya? Fubuki juga merasakan kekuatan telekinesis milik Tatsumaki. Lalu dia melihat puncak menara itu. Fubuki berkata jika konsentrasi milik Tatsumaki meningkat dan kakaknya berencana mengakhiri pertempurannya sekarang. Oke, Shin kembali lagi ke pertempuran mereka berdua. Psychos mode Orochi tidak menyangka Tatsumaki masih bisa bertahan dan mengeluarkan serangan balasan. Si monster bertanya-tanya sebenarnya seberapa kuat pahlawan kelas S yang dia hadapi sekarang ini. Bisa-bisanya dia masih bisa mengeluarkan serangan yang amat sangat besar. Lalu Tatsumaki melancarkan serangan terakhir dengan mengepalkan kedua tangannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sayangnya Shin berpindah lagi. Diperlihatkan salah satu cabang markas asosiasi pahlawan yang berada di kota C. Para staf asosiasi pahlawan yang berada di dalam kantor merasa bingung karena monitor komputer yang menampilkan kondisi data di kota Z mengalami kerusakan. Mereka bingung dan merasa jika operator peta kota Z sedang mengalami gangguan, sehingga membuat tampilan layar dari kota Z seperti membengkok. Salah satu staf bertanya kepada salah seorang operator perempuan, apakah ada masalah dengan monitor yang memantau kota Z? Akan tetapi operator perempuan tersebut berkata jika itu bukanlah kerusakan, namun kota Z sedang dibengkokkan oleh kekuatan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan. Mendengar jawaban tersebut, para staf di markas asosiasi pahlawan kota C itu pada terdiam membisu dan mereka mulai berkeringat. Lalu Shin kembali lagi ke kota Z. Diperlihatkan kondisi kota Z semakin parah. Efek dari kekuatan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan membuat kota Z seperti bengkok, lalu mengalami gempa. Dan dengan kejadian itu membuat kota Z semakin hancur. Dampak utamanya membuat Psychos mode Orochi mengalami luka yang amat sangat parah. Sekujur tubuh raksasanya seperti terlilit, bahkan akar-akar daging yang menjalar di bawah tanah juga ikutan hancur. Serangan besar itu menyebabkan seluruh tubuh Psychos mode Orochi mengeluarkan darah. Tidak sampai di situ, tower markas asosiasi monster dan seluruh area kota Z satu persatu mengeluarkan semburan darah dari dalam tanah. Psychos mode Orochi yang menerima serangan telak tersebut berteriak kesakitan. Sedangkan dengan telekinesisnya, sambil tersenyum Tatsumaki terus memelintir tubuh Psychos mode Orochi tanpa ampun. Shin berpindah sebentar, diperlihatkan lagi Atomic Samurai dan Child Emperor yang berada di permukaan kota Z terkejut dengan semburan darah yang keluar dari dalam tanah. Setelah itu secara perlahan Atomic Samurai berusaha bangkit lalu menyelamatkan ketiga muridnya yang pingsan. Sedangkan Child Emperor mencoba menyalakan alat komunikasinya dan berusaha menghubungi Zombie Man karena dia satu-satunya pahlawan yang tidak terlihat di permukaan kota Z. Akan tetapi secara mengejutkan dia malah menemukan alat komunikasi milik Zombie Man yang berada tidak jauh dari tempat dia berada. Melihat hal itu, Child Emperor amat sangat terkejut dan khawatir dengan keadaan Zombie Man karena kemungkinan besar Zombie Man tidak ikut terangkat dan masih terperangkap di dalam tanah akibat kekuatan telekinesis yang mengguncang kota Z, menyebabkan kota tersebut mengalami gempa dadakan yang begitu besar.
Child Emperor juga kejatuhan banyak reruntuhan dari puncak menara markas Asosiasi Monster. Beruntung dengan sigap Pickguard datang dan melindungi Child Emperor dengan tubuhnya yang besar itu. Lalu scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan si botak berjubah bersama Flashy Flash dan Monster Monaco yang masih terperangkap di dalam tanah markas Asosiasi Monster. Efek gempa yang terjadi di kota Z juga dirasakan Saitama dan kawan-kawan, apalagi posisi mereka masih terperangkap di dalam reruntuhan. Gara-gara gempa yang sedang berlangsung, si botak mulai panik. Dia protes dan memarahi Monster Monaco. Jangan-jangan semua ini ulah dari bosnya Asosiasi Monster. Saitama marah karena dengan adanya gempa besar ini bisa-bisa rumahnya menjadi hancur. Monster Monaco menjawab kalau dia tidak tahu menahu soal gempa yang sedang terjadi sekarang ini. Di dalam reruntuhan itu bebatuan terus berjatuhan. Perlahan Saitama dan kawan-kawan mulai tertimbun reruntuhan. Flashy Flash yang sedang terjepit di dalam reruntuhan juga mulai mengeluh. Akibat efek gempa itu membuat tubuhnya semakin terjepit sampai mulutnya mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut sambil emosi, Saitama langsung membuang bebatuan di dekat Flashy Flash dan berusaha mengeluarkannya secara paksa. Akan tetapi Flashy Flash meminta si botak untuk sedikit berhati-hati karena tubuh Flashy Flash akan semakin kesakitan. Bagaimana nasib si botak Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Monaco? Sayangnya scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan King yang sedang berlari bersama Tario yang berusaha menjauhi area pertarungan. Namun daerah yang mereka lalui tidak luput dari guncangan gempa besar dari efek kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Akan tetapi meski mengalami guncangan gempa, mereka berdua terus berlari dan berusaha menjauhi kota Z. Setelah itu scene kembali lagi ke inti cerita chapter ini. Diperlihatkan Psychos mode Orochi yang berteriak kesakitan merasakan efek telekinesis yang Tatsumaki lancarkan. Perlahan tubuh aslinya mulai terpecah dengan tubuh milik Orochi. Dan area sekitar kota Z serta tower markas Asosiasi Monster terus mengeluarkan semburan darah tanpa henti dari dalam tanah. Tatsumaki yang melihat kejadian itu merasa jika kerusakan yang dialami si monster kali ini amat sangat parah. Lalu setelah ini Tatsumaki akan melancarkan serangan penutup. Bagaimana kelanjutan cerita dari pahlawan kelas S peringkat 2 kita satu ini? Apakah kali ini Psychos mode Orochi akan benar-benar kalah? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 134 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 134 yang ending scene-nya memperlihatkan Psychos mode Orochi yang menerima serangan telak telekinesis yang Tatsumaki lancarkan. Bahkan menyebabkan tubuh asli dari Psychos dan daging Orochi mulai terpecah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.